Pemimpin klan Dike. Dia baru saja bertanya lebih dari 10 tahun yang lalu. Berani menyebut dirinya kaisar. Sombong sekali. Seolah nenek moyang klan Bais tahu semua klan. Bagi mereka, klan Dike masihlah suku yang remeh. Klan Bais yang kuat membawa Bai Guanxing dan melihat ke atas dan ke bawah. Aku mengatakan apa yang terjadi pada bayi kecilmu. Apakah iblis yang menghancurkan pikirannya? Bai Guanxing menengadah ke langit dan berteriak, pisau pencuri ini. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Tetapi sesepuh umat manusia dengan penasaran bertanya, teman kecil Feng, orang ini berkata bahwa Anda adalah menantu Kaisar Dike. Apakah Anda sudah menikah? Seolah naga dan burung phoenix sangat tidak puas. Kapan klan Kaisar kecil berani menyebut dirinya Kaisar? Qin Yichen tersenyum tulus, tidak. Namun, generasi muda berpikir bahwa di masa depan, kami akan mengadakan pernikahan yang meriah dengan seorang gadis dari klan Feng, dan kami harus membiarkan orang-orang di dunia datang untuk memberi selamat. Begitu ucapan ini keluar, seorang tetua perempuan dari klan Feng menyeringai, pria kecil itu berpenampilan tinggi. Gadis-gadis dari klan Fengku semuanya pilih-pilih. Tapi, kawan kecil, kondisimu cukup bagus. Saat kita baru saja bertarung melawan monster itu, pedangnya sangat agung dan kita semua melihatnya. Setelah itu, tetua wanita mencondongkan tubuh ke dekat Qin Yichen lagi. Dengan gosip di wajahnya, lelaki kecil, beritahu aku gadis mana yang aku minati, mungkin aku masih bisa menjodohkanmu. Qin Yichen tersenyum tipis. Jika kamu tidak ingin menjadi mak comblang bagi para senior, junior sudah memiliki hati mereka sendiri, dan gadis itu pasti akan menjadi tua bersamaku. Penatua wanita dari klan Feng memandangi gadis kecilnya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa banyak wanita dari klan Feng memegang wajah cantik mereka, mata cerah mengalir, gelombang musim gugur beriak, dan sangat pemalu. Dan Bai Guanxing menjadi gila saat ini, bah. Pisau pencuri, kamu tidak tahu malu. Betapa mulianya para dewi klan Feng. Kamu berani melawan gagasan klan Feng. Kamu masih memiliki rasa memiliki, dan menjadi tua bersamamu. Kamu tidak tahu malu. Anda menunggu saya untuk melihat Putri Wenqing. Saya melihat bagaimana Anda berpura-pura. Namun, setelah beberapa saat berteriak, Bai Guanxing menundukkan kepalanya dengan lemah. Pisau pencuri ini jelas mendapat kepercayaan dari leluhur. Saya hanya membenci Kong Wu, didukung oleh begitu banyak leluhur, dan bahkan berbohong kepada pisau pencuri ini. Berbicara tentang sesama Dao. Apakah para leluhur ini tahu bahwa keturunan jutaan tahun kemudian begitu tidak berguna? Tanda seru. Kong Wu juga berada di sisi Qin Yichen saat ini, melihat kitab suci Materia Medica. Jika dia mendapatkan harta paling berharga, sayang sekali dia tidak mengerti alkimia. Tidak mungkin. Ada orang-orang di istana Yan Huang yang telah membuka lautan pengetahuan, dan beberapa dapat memperbaiki alkimia. Tetapi mereka dianggap sebagai budak dan oleh para dewa dan iblis, dan status mereka jauh lebih buruk daripada magang. Pak, bagaimana? Materia Medica, ini dibandingkan dengan generasi alkimia klasik selanjutnya. Mata Dewa Qin Yichen berkedip, dan setiap kata diucapkan dengan keras. Berkat karya surgawi ini, pil manusia, revitalisasi penuh harapan. Kong Wu sangat senang. Perjalanan melalui ruang dan waktu serta bertemu banyak leluhur ini tidak sia-sia. Jika mereka bisa mengembalikan kebijaksanaan nenek moyang mereka, guru melihat itu, saya tidak tahu betapa bahagianya mereka. Meskipun masih ada beberapa celah antara Materia Medica saat ini dan Materia Medica Sennong, yang disusun oleh ras manusia terakhir. Bagaimanapun juga, Kaisar Yan saat ini dan Xuan Yuan Huangdi masih melawan suku Jiuli yang dipimpin oleh Ciyu. Teran sekarang telah mendirikan kuil Sennong, dan ada sekelompok pilar yang telah menembus rintangan alkimia dan berani menjadi yang pertama. Mereka telah memperluas dan meningkatkan Materia Medica, dan terus memperluas jalur alkimia bagi generasi mendatang. Tiba-tiba, Kong Wu gemetar saat memikirkan sesuatu. Garis keturunan. Tuan, garis keturunan saya sepertinya telah berubah. Ini adalah prioritas utama bagi Kong Wu dan bahkan generasi selanjutnya. Melihat itu, bahkan sesepuh umat manusia yang mengambil jurusan alkimia jauh lebih kuat dari Kong Wu. Dan jangan lupa bahwa Kong Wu entah bagaimana masih dibudidayakan sebagai seorang Taois. Belum lagi ratusan juta sesama klan di generasi mendatang. Tuan, para leluhur ini sama energiknya dengan ras yang sama di kota Feng Shui. Apakah Anda akan mengatakan jika saya mengambil darah Dao mereka? Dengan begitu banyak leluhur umat manusia, satu orang dapat membangkitkan darahnya dengan berbagi semangkuk darah. Kong Wu melihat ke pusat kekuatan naga yang sebenarnya lagi. Ada juga garis keturunan naga yang sebenarnya. Tuan, Anda baru saja melihat betapa kuatnya garis keturunan naga yang sebenarnya. Jika garis keturunan naga Anda yang sebenarnya juga dapat dibangkitkan. Semakin banyak Kong Wu berkata, semakin bersemangat dia, dan dia akan mulai bertanya. Tetapi dihentikan oleh Qin Yichen, tunggu. Jangan tanya tentang masalah garis keturunan. Kong Wu tertegun, matanya penuh dengan luar biasa. Pak, ada apa? Ini kesempatan emas. Terlewat kali ini,
kemana mereka akan pergi untuk menemukan begitu banyak leluhur yang hidup dan kuat. Namun, Qin Yichan perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan suara serius. Dengarkan aku. Masalah garis keturunan, tetap diam. Bisa dilihat dari reaksi Kong Wu bahwa ia tidak tahu betapa mengerikan kutukan darah manusia yang disegel. Apakah itu garis keturunan naga sejati atau garis keturunan manusia? Tubuh yang diperoleh Qin Yichan telah terbangun ke titik ini. Ini bukan karena usahanya sendiri, tetapi sarana yang ditinggalkan oleh leluhur untuk melindunginya. Kebangkitan terakhir dari darah manusia terjadi di Istana Zhuang. Saat itu, bencana dahsyat yang mereka temui membuat kekuatan Zhuang Daoyuan dan bahkan sisa tulang naga nenek moyang Zhuang terlihat seperti semut. Bahkan Kaisar Langit Luas yang meninggalkan sepotong kuali langit luas di sini untuk membantunya mengatasi kesulitan. Bagaimana Kaisar Vaskai ada? Kaisar terakhir dari era naga sejati sangat kuat. Namun demikian, berapa banyak garis darah yang telah terbangun Qin Yichan? Kong Wu ingin menjadi garis keturunan dari para leluhur ini. Bencana macam apa yang harus ditimbulkannya? Sederhananya, jika keberadaan teror turun, ratusan ribu leluhur ini, saya khawatir mereka bukan lawan. Selain itu, nenek moyang ras manusia ini tampaknya tidak tahu bahwa orang pertama mengalahkan keberadaan bawaan itu, dan dengan demikian menderita kecemburuan dari keberadaan bawaan yang tak terhitung jumlahnya dan menarik kutukan Xinmi. Meskipun era primordial sangat kuno, Xinmi ini, 3 kaisar, dan bahkan naga dan phoenix tidak akan menyebar dengan liar. Darah umat manusia tidak layu dalam sekejap, tetapi sedikit membusuk. Nenek moyang saat ini lahir ratusan juta tahun yang lalu, dan tidak ada perbedaan, tetapi seiring berjalannya waktu. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan menepuk pergelangan tangan Kong Wu untuk memberi tanda agar Kong Wu berhenti bersemangat. Tetapi pada saat ini, saya melihat ras manusia yang lebih tua terlihat penasaran. Apa yang kalian berdua perebutkan? Qin Yichan tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukan apa-apa, senior. Bagaimana Anda membuka lautan pengetahuan? Itu mengkomunikasikan kekuatan spiritual antara dunia dan bumi, dan menciptakan jiwa. Segera setelah topik ini disebutkan, sekelompok leluhur yang membudidayakan dewa tampaknya tertarik. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menjadi jiwa Anda, Xiao Yu Feng? Qin Yichan menyentuh ujung hidungnya. Oh, saya adalah dewa bawaan. Saya mendapat kesempatan pada saat itu dan saya bingung. Mengikuti perubahan abnormal di lautan pengetahuan, roh asli telah mencapai pencapaian seperti itu. Dapatkah Qin Yichan mengatakan bahwa dia telah mempraktikkan Dewa Jue abadi? Dia tidak menyembunyikan dirinya dengan leluhurnya. Tapi ada Bai Guanxing yang tidak mengenal musuh dan aku.